Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aswar. Apa kabar semua? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana memulai usaha. Jadi banyak orang yang mau berusaha tapi bingung dari mana dia memulai. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama adalah memulai usaha dengan modal terjangkau. Jadi kalau misalnya kita baru memulai usaha, jangan langsung minjam di bank, ya. Jangan langsung minjam di rentenir, di koperasi dan sebagainya. Tapi mulai dengan modal yang terjangkau, ya. Karena kalau kemudian misalnya kita langsung pinjam begitu, itu namanya kita membayar ketidakpastian dengan kepastian. Artinya bisnis kita belum tentu berjalan dengan baik, sukses, tapi kita sudah mengambil utang atau mengambil cicilan. Tapi mulai dengan usaha atau modal yang terkecil. Bagaimana caranya? Ya, bisa berjualan dari rumah. Misalnya ibu-ibu atau cewek-cewek begitu, dia pintar masak, ya bikin kue yang banyak, kemudian sebagian untuk dimakan, sebagian untuk dijual. Begitu juga dengan ibu-ibu misalnya mau jual jilbab dan sebagainya, cukup menjadi reseller dulu, ya, nggak usah ditimbun dulu barangnya, tapi cukup jualkan barangnya orang lain, itu dengan modal terjangkau. Kemudian yang selanjutnya adalah masih minim pesaing, ya. Kira-kira kalau Anda berada di sebuah kota, maka kira-kira cari bisnis yang kira-kira masih minim pesaing, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ide kreatif harus dijalankan. Jadi kalau ada ide-ide langsung dijalankan, tidak kemudian dipendam, kemudian jangan sampai kemudian idenya itu diambil orang dan sebagainya. Tapi ada ide-ide yang menarik, segera diaktualisasikan, ya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan masyarakat, ya. Jadi masyarakat butuh apa, dipenuhi. Nah, yang terpenting adalah sebelum masyarakat butuh sesuatu, kita sudah siapin. Itu adalah berbisnis yang hebat, ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita jalan-jalan ke mall atau di toko-toko perabot rumah tangga misalnya, kita lihat sesuatu barang yang kita sendiri tidak berpikir ternyata barang itu seperti itu ada. Nah, berarti kita menjual sesuatu yang sekira-kira dibutuhkan orang, tapi orang bahkan tidak berpikir kalau itu barang ada dan dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah mampu dijalankan, ya. Jadi berbisnis itu bukan sekedar ikut-ikutan, ya. Temannya bisnis bakso, dia juga bisnis bakso, belum tentu enak gitu. Temannya berbisnis jilbab, dia juga berbisnis jilbab, pada dia laki-laki. Nggak ada masalah juga semuanya laki-laki jual jilbab. Tapi kata guru saya itu, orang berbisnis itu karena ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena latar belakang. Mungkin saja waktu dia kuliah, dia berbisnis sesuai dengan latar belakangnya. Misalnya dia kuliah menjadi apoteker, ya, sehingga dia bisnisnya adalah bisnis apotek. Atau dia sarjana pendidikan sehingga bisnisnya adalah kursus atau bimbel, ya. Itu berarti dia berbisnis sesuai dengan latar belakang. Ada juga berbisnis karena hobi, ya, ini yang bagus ini. Jadi hobi pekerjaan yang paling baik, kata Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, bisnis yang terbaik adalah hobi yang dibayar, ya. Jadi kita melakukan dengan enjoy karena hobi kita, tapi kita dibayar, ya. Kemudian yang ketiga, orang mulai bisnis karena ada peluang, ya. Jadi bukan karena fashion kita, bukan karena latar belakang kita, tapi karena ada peluang kemudian kita berbisnis itu. Misalnya saya di Bontang, latar belakang saya sarjana hukum, karena melihat peluang ada di Bontang ini butuh pelatihan mengemudi, maka saya bikin kursus mengemudi. Karena di Bontang ini permintaan karpet banyak, kemudian saya buat bisnis karpet. Apakah kemudian itu latar belakang saya? Bukan.
Karena itu saya melihat karena ada peluang. Kemudian yang selanjutnya adalah audit kompetisi, ini terlindungi. Jadi di audit kompetisi, siapa yang berjualan hal yang sama dengan kita datangi mereka. Kalau misalnya tidak enak bertanya-tanya, minimal bisa lihat bagaimana mereka berjualan atau berbisnis dengan bisnis yang sama dengan kita pelajari mereka. Jadi bisa saja misalnya ada bahasa mengatakan ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Oke, barangkali sementara ini untuk session video ini dengan tema memulai dari mana, ini juga penting ya, sehingga yang terpenting sebenarnya adalah tidak penting seberapa bagus rencana bisnis Anda, yang terpenting adalah kapan Anda mulai. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.